Adik-adik, itu tadi ya bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, dalam teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi ada 5 paragraf ya adik-adik. Nah, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok lalu ditambah dengan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Apa itu kalimat pengembang? Yuk kita cari tahu bersama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membentuk ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Di kelas 4 kalian sudah belajar nih tentang ide pokok. Contohnya nih paragraf pertama. Nah, paragraf pertama di sini ide pokoknya itu adalah di kalimat awal ya, di awal paragrafnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini contohnya. Lalu kalimat-kalimat berikutnya yang mendukung ide pokok ini disebut dengan kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup, dan kalimat-kalimat selanjutnya di paragraf 1 ini termasuk dalam kalimat pengembang. Jadi ide pokok ini adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, di sini kan intinya tentang ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Lalu dijelaskan apa itu bergerak. Nah, itu masuk dalam kalimat pengembang. Adik-adik, berdasarkan informasi tadi nih, mari kita menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 2, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, kalimat pengembangnya apa? Yaitu kalimat berikutnya. Nah, di situ dijelaskan organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Lalu di paragraf ketiga, nah paragraf ketiga ini ide pokoknya adalah tentang organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, yakni ada tulang dan otot. Nah, kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Jadi dijelaskan nih tentang alat gerak pasif dan aktif, yaitu tentang tulang dan otot. Jadi menjelaskan ide pokok di paragraf ketiga. Lalu di paragraf yang keempat, nah di paragraf yang keempat ini ide pokoknya adalah tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, kalimat pengembangnya itu menjelaskan tentang tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sampai kalimat berikutnya di paragraf yang keempat. Lalu di paragraf yang kelima, kalimat utamanya atau ide pokoknya adalah tentang otot itu merupakan alat gerak aktif. Nah, di situ dijelaskan pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang itu bergerak. Itu adalah kalimat pengembangnya. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana mencari tahu tentang ide pokok dan kalimat pengembang.